Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldian. Di video kali ini kita bakal bahas apa itu trader dan ada berapa tipe trader di dunia ini. Di sini kita bukan bahas secara opini, tapi kita bakal bahas secara fakta dan data. Banyak orang yang baru mau terjun di kripto bingung, mau jadi trader aktif harian atau jadi trader long term yang hanya DCA saja. Di sini kita bakal bahas bagaimana strategi yang baik dan trading plan apa yang bagus untuk teman-teman semua. Karena kalau kita lihat ya, banyak trader pemula itu yang terlalu overtrade di setiap trading mereka tanpa banyak analisa dan langsung eksekusi, dan sehingga mereka akhirnya loss dan justru malah menyalahkan market. Pertama adalah scalper. Scalper itu adalah seorang trader yang hanya bermain dalam waktu 3-5 menit langsung keluar. Mereka masuknya cepat, kemudian langsung juga cepat keluarnya. Tidak semua orang cocok untuk menjadi seorang scalper trader karena biasanya menggunakan leverage yang sangat tinggi, di mana mereka menggunakan leverage yang tinggi itu untuk memaksimalkan trading mereka. Data dari Keiko dan Binance Research 2024 menunjukkan volatility intraday Bitcoin dalam satu hari bisa 3-5%. Dan para trader scalper di sini mencoba untuk mengambil 0,1 sampai 0,5 volatility dari pergerakan tersebut. Dan itu diulang terus berkali-kali ya. Makanya mereka itu banyak sekali ya eksekusi dalam satu hari bisa sampai 20 sampai 30 kali eksekusi atau entry posisinya. Para scalper itu benar-benar brutal ya. Mereka bermain cepat, santai, mereka langsung eksekusi ya, keluar, eksekusi keluar, terus seperti itu ya. Jadi bener-bener brutal, nggak ada istirahat sama sekali. Tapi ada data yang cukup kelam ya. Menurut data CoinGlass ya, 70% trader scalper itu mengalami kerugian ya, karena mereka overtrade, overburn. Itu bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka kehilangan emosi, dan ketika emosi itu muncul, mereka loss, akhirnya mereka mengalami kerugian. Jadi scalper itu sebenarnya adalah trader yang paling berisiko. Tidak semua orang cocok untuk menjadi seorang scalper, karena scalper itu eksekusinya cepat, mereka harus pakai leverage yang tinggi ya. Sementara kalau kita gunakan leverage yang tinggi, itu semakin besar kemungkinan kita untuk margin call ya. Jadi seorang scalper itu ya benar-benar bukan solusi yang paling bagus untuk seorang pemula ya. Biasanya scalper ini orang-orang yang sudah cukup lama dan mereka ya cepat eksekusinya, dan mereka sudah terbiasa dengan intensitas volatility yang terjadi di market kripto. Apalagi market kripto itu kan juga sangat volatil. Disinilah para trader itu mengambil kesempatan ya. Memang ya 70% scalper itu mengalami kerugian, dan hanya 30% trader scalper yang bisa mengalami keuntungan atau profit. Tapi angka 30% itu ya cukup kecil dibandingkan 70%, sehingga ini bukan option yang paling baik buat teman-teman semua lakukan ya. Apalagi kalau teman-teman semua ingin bermain santai atau defensif ya. Ini biasanya scalper ini orang-orang yang sukanya agresif teman-teman, jadi serang terus ya, jadi teman-teman. Kemudian swing trader ya. Swing trader ini biasanya memanfaatkan berita dari CPI atau FOMC untuk mereka mengambil posisi atau melihat dari chart apakah di sini ada bullish momentum atau tidak. Ketika mereka melihat chart atau dari volume koin tersebut mengalami peningkatan,
mereka biasanya bakal ambil posisi ya, tapi swing trader ini biasanya lebih mengambil ya beberapa indikator-indikator untuk trading mereka ya, misalnya dari chart, kemudian dari volume, kemudian dari RSI, dari stochastic. Mereka gabungkan dan heat map-nya seperti apa, apakah bisa dilakukan untuk trading atau tidak ya. Jadi biasanya swing ini ya mereka lebih mengutamakan teknikal seperti apa ya. Ketika teknikalnya cukup kuat ya, maka mereka akan mengambil posisi apakah akan long atau short. Biasanya para swing ini yang menggunakan leverage 10 sampai 15 kali. Ini juga ya memang berisiko, biasanya mereka mengambil posisi itu ketika harga sudah breakout dari target yang mereka tandai ya. Di sini ini benar-benar mengandalkan kecerdikan teknikal ya, mengandalkan analisis teknikal. Berbeda dengan si scalper tadi ya. Biasanya swing itu mereka menggunakan jam-jam trading mereka. Misalnya waktu terbaik mereka itu di malam hari ya, mereka baru trading di malam hari, atau di pagi hari baru mereka trading di pagi hari. Swing trader ini ya itu lebih mengutamakan waktu terbaik untuk eksekusi ya, berbeda dengan scalper ya. Scalper itu eksekusi cepat ya. Swing ini lebih mengutamakan waktu terbaik atau waktu yang benar-benar pas untuk mereka masuk. Dan biasanya swing trader ini menahan uang mereka itu 3 sampai 20 hari ya. Berbeda dengan scalper, hanya 3 sampai 5 menit mereka langsung exit ya. Swing trader ini biasanya 3 sampai 15 hari, bahkan mungkin 1 bulan ya, 30 hari baru mereka exit ketika benar-benar mereka sudah mengalami profit. Dan mereka biasanya melakukan trading mereka itu 1:4 atau 1:5. Itu yang benar-benar mengandalkan breakout momentum, teman-teman. Data dari Messari di tahun 2024 menunjukkan bahwa swing trader ini lebih baik dibandingkan scalper ya, di mana 80% swing trader ini outperform scalper dari growth portofolio mereka. Jadi memang waktu trade-nya itu lebih lambat ya, tapi profitnya 80% lebih profit swing trader menurut data dari Messari di tahun 2024. Swing trader juga ya biasanya lebih disiplin karena mereka selalu mengutamakan waktu jam trading mereka ya. Makanya ya swing trader itu biasanya lebih penuh persiapan, dari mulai menganalisa teknikal, menganalisa on-chain-nya, menganalisa makronya terlebih dulu. Itu benar-benar ya trader yang penuh persiapan, itu biasanya adalah swing trader. Dan yang ketiga adalah long term trader atau biasanya disebut investor. Long term trader ini adalah trader yang benar-benar paling mengutamakan fundamental analisis ya. Mereka tidak terlalu peduli dengan yang namanya penurunan volatility pada hari-hari tertentu ya. Mereka lebih mengutamakan fundamentalnya seperti apa. Misalnya Bitcoin. Menurut data dari Glassnode, holder Bitcoin yang data dari Keiko dalam waktu 155 hari itu biasanya mengalami kenaikan portofolio, yang dimana bahwa artinya ya long term trader ini dia lebih sabar ya, ketika market turun mereka melakukan akumulasi atau DCA, dollar cost averaging ya, untuk menurunkan average pembelian mereka. Jadi bakal ada average down untuk para long term trader ini, teman-teman ya. Jadi long term trader itu lebih mengutamakan fundamental, dan ketika harganya turun mereka akan melakukan akumulasi di harga bawah, sehingga mereka kemudian ketika harganya naik mereka mengalami keuntungan. Tapi ya long term trader ini bukan berarti mereka abai dengan makroekonomi, dengan teknikal ya. Mereka tetap
melihat makroekonomi seperti apa dan melihat teknikalnya seperti apa ya. Mereka hanya pasif, bukan berarti bodoh amat terhadap aset mereka, trading mereka ya. Jadi mengutamakan kesabaran dan juga momentum untuk bertahan di market yang volatil. Jadi mana nih yang lebih baik untuk seorang pemula ya? Apakah scalper atau swing trader atau long term trader, teman-teman? Jadi kalau scalper itu ya mereka eksekusinya cepat, keluarnya cepat ya. Kalau misalnya mereka profit di saat itu ya bisa besar banget karena leverage-nya juga mereka pakai besar. Atau misalnya swing trader itu ya mereka mengandalkan momentum dan juga mengandalkan teknikal. Dan long term trader lebih sabar dan lebih disiplin untuk melihat market seperti apa dan lebih mengutamakan pada keyakinan dan waktu. Jadi dari ketiga ini sama-sama punya kelemahan dan kelebihan ya, tapi buat teman-teman semua ya, dari kelemahan dan kelebihan itu kita harus bisa memilah bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan manajemen resiko kita ya, karena tidak ada ya waktu yang cepat untuk mendapatkan kekayaan. Semua itu butuh proses untuk mendapatkannya. Jadi saran terbaik saya adalah kalian belajar dulu teknikalnya, belajar fundamentalnya, disiplinkan mental kalian supaya kalian bisa long term di industri kripto ini. Karena banyak sekali saya lihat ya, orang-orang yang masih pemula itu mereka mau cepat kaya ya, masuk ke kripto berharap bisa langsung kaya dalam waktu 3-4 bulan. Padahal kenyataannya ya tidak seperti itu, teman-temannya. Semua itu butuh proses dan waktu ya. Tidak ada yang bisa didapatkan secara instan kecuali kalian yang benar-benar lakinya itu atau keberuntungannya itu luar biasa tinggi atau angkanya besar sekali untuk kalian mendapatkan keberuntungannya. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu ya. Kalau kalian mau seperti itu ya yang paling benar adalah kalian belajar terlebih dahulu, teman-teman. Kalau hanya mengandalkan hoki itu ya susah, teman-temannya. Kita harus percaya pada kemampuan kita harus belajar seperti apa ya. Atau kalian yang bingung ya, mau pilih trader, scalper, atau swing trader, atau long term trader, atau kalian bisa gabungkan ketiga-tiganya ya. Tapi kalian harus butuh kedisiplinan dan waktu supaya kalian bisa terus bertahan ya. Jadi buat teman-teman semua, bantu klik subscribe dan like video ini, share juga ya. Thank you teman-teman.